Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampah masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia, terutama sampah anorganik yang sulit terurai oleh alam. Namun jumlahnya justru semakin meningkat. Nah, selama 30 menit ke depan, saya Gita Rahma akan mengajak Anda menyimak cerita inovasi pemanfaatan sampah anorganik khususnya limbah popok bayi oleh kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, sudah terhubung bersama kita Ibu Yekti Murwani selaku Ketua KSM Pilah Berkah. Assalamualaikum Bu Yekti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Anggita. Oke Bu, seperti yang saya tahu nih dari pemberitaan KSM Pilah Berkah ini memang sudah memanfaatkan limbah popok bayi khususnya untuk diolah menjadi berbagai barang yang bernilai guna. Sebenarnya ini sudah sejak kapan sih Bu dilakukan pengolahan tersebut? Untuk KSM Pilah Berkahnya sendiri itu berdiri sejak 26 Maret 2017, Mbak. Dan untuk pengelolaan limbah popoknya itu kita mulai September 2021 dan sempat terhenti pada waktu pandemi ya, Mbak ya. Terus kita mulai lagi September 2022 hingga sekarang, Mbak. Latar belakang apa sih Bu yang menggugah KSM Pilah Berkah nih khususnya untuk pada akhirnya kita mengolah limbah popok yuk untuk dijadikan barang yang berguna lagi gitu. Oke. Ini pertama kali rasa keprihatinan saya karena melihat para warga yang membuang sampah popoknya itu di sungai, Mbak. Karena kita memang hidup di bantaran Sungai Kali Celeng. Mereka bingung untuk membuang popoknya, akhirnya mereka buang ke kali begitu, Mbak. Terus yang kedua, kita juga prihatin dengan kondisi TPA Piungan yang sudah buka tutup overload dengan sampah-sampah mereka ya, Mbak ya. Dan ini untuk limbah popok bayi merupakan penyumbang sampah terbesar di sana, Mbak. Itu rasa keprihatinan saya sehingga kita berinisiasi bagaimana sih seandainya ini limbah popok bayi ini bisa kita manfaatkan untuk produk daur ulang. Begitu, Mbak. Oke, limbah popok bayi itu kan pasti ini ya Bu, apa namanya suatu limbah yang sudah apa sih namanya kayak terinfeksi, bukan terinfeksi ya, tapi kayak sudah ada urin di dalamnya. Tentu kan nggak bisa sembarangan mengolahnya kan Bu. Nah itu ilmunya dan caranya sendiri itu didapat dari mana sih Bu untuk pengolahan limbah popoknya itu? Untuk pengolahan limbah popok bayi ini memang merupakan limbah B3 ya Mbak ya, harus melalui perlakuan khusus dan sebenarnya tidak boleh dibuang sembarangan di lingkungan. Jadi kita baca-baca di YouTube, baca-baca di literasi-literasi yang mengungkapkan tentang bahayanya limbah popok bayi tersebut. Akhirnya kita melalui uji karakteristik kita temukan bahwa dengan klorin itu bisa membunuh bakteri yang ada di limbah popok bayi, terutama urinnya, Mbak. Gitu. Oke, pemirsa di rumah juga pasti penasaran gimana sih cara mengolah limbah popok bayi menjadi produk-produk baru yang selain bernilai guna juga bernilai ekonomi. Nah, usai jeda nih Bu Yukti akan menjelaskan selengkapnya, tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung bersama kita Bu Yekti Murwani dari KSM Pilah Berkah. Tadi Bu Yekti sudah menjelaskan sejak kapan mengolah limbah popok bayi menjadi produk baru. Nah, di sini juga saya penasaran sih Bu, dari sudut pandang Ibu sendiri sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pengolahan sampah. Apa sih Bu sebenarnya yang membuat masyarakat sampai saat ini tuh masih minim kesadaran untuk mengolah sampah khususnya sampah anorganik? Iya, karena begini Mbak, mungkin dari masyarakat sendiri itu memang kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya begitu. Terus juga kesadaran mereka juga kurang, edukasi dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta itu juga masih belum ada. Jadi mereka akhirnya kan tidak tahu, belum tahu bahwa pentingnya untuk mengelola
lingkungan begitu Mbak. Ini yang perlu kita gali, yang perlu kita gencarkan adalah edukasi kepada masyarakat seperti itu Mbak, bahwa kita sangat penting untuk mengelola lingkungan begitu Mbak. Kalau dari sudut pandang Bu Yekti sendiri, kenapa sih Bu mengolah limbah popok bayi ini tuh dinilai sangat penting untuk dilakukan? Karena kita melihat begini, banyaknya limbah popok bayi. Misalnya dalam sehari aja satu bayi itu menghasilkan berapa popok, Mbak. Kalau itu seluruh dunia, berapa ton, berapa ribu ton nanti yang akan terjadi penumpukan sampah limbah popok bayi di TPA. Itu kita sangat prihatin ya, Mbak ya. Terus juga limbah popok bayi ini juga merupakan limbah B3 yang harusnya tidak dibuang di lingkungan, nanti akan kalau itu dibuang di lingkungan akibatnya apa? Bisa mencemari lingkungan, Mbak. Semua akan terkena ekosistem air, ekosistem tanah dan sebagainya nanti bisa tercemar. Dan dari limbah popok bayi itu sendiri karena mempunyai material plastik, Mbak. Nah, itu plastik itu sendiri dia tidak akan terurai bahkan sampai 500 tahun ya Mbak ya. Itu akan sangat sulit. Nah, itu kepedulian kita untuk menginisiasi bagaimana untuk memanfaatkan limbah popok bayi ini menjadi produk daur ulang ke depannya supaya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Begitu, Mbak. Oke Bu, tadi sudah seperti yang saya bilang di akhir segmen 1 tadi, mungkin sekarang bisa dijelaskan proses pengolahan limbah popok menjadi barang baru ini dari gimana sih Bu dari awal sampai akhir? Oke, Kak. Ya, untuk cara pengolahan limbah popok bayi yang kita olah saat ini adalah yang baru urin bayi ya, Mbak ya. Nah, ini pertama-tama kita keluarkan isi jelinya, kita pisahkan jeli dengan lapisan plastiknya. Kemudian lapisan plastiknya tersebut yang nanti akan kita olah, kita rendam dulu dengan larutan klorin dicampur air kira-kira setengah jam ya Mbak ya supaya bakteri mati di situ. Terus kita lakukan pencucian dan pembilasan sampai bersih. Kita lakukan pengeringan. Habis pengeringan nanti kita cacah ya Mbak ya sesuai yang kita harapkan. Setelah dari pencacahan tersebut baru nanti kita buat produk. Ada yang dicampur semen, ada yang dicampur dakron dan ada yang dibikin gantungan kunci dengan dicampur zat lainnya. Begitu Mbak. Dalam satu hari biasanya mampu mengolah sampai berapa banyak popok Bu? Kalau dalam satu hari bisa sampai 200 popok ya Mbak ya, bisa kita olah Mbak. Begitu. Lumayan banyak juga ini ibu-ibu yang pemberdayaan masyarakat juga kita ada sekitar 15 orang Mbak. Jadi mereka ada di pos-pos masing-masing, ada yang di bagian pembersihan jeli dengan popoknya, ada yang bagian pencucian, ada yang di bagian pengeringan, terus pencacahan, dan nanti akhirnya ada di bagian juga untuk pembuatan produk. Begitu. Tadi Bu Yekti menyebutkan dengan menggunakan klorin, bakteri yang ada di urin bayi yang terdapat dalam popok itu bisa hilang. Berarti ini sudah diuji klinis ya Bu dan dinyatakan memang aman untuk digunakan lagi gitu ya Bu? Ya, betul sekali Mbak, kita sudah melalui uji karakteristik atau uji laboratorium yang menyatakan bahwa dengan klorin 0,5% bakteri mati Mbak di situ ya. Dan akhirnya itu dinyatakan nyaman dan aman untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk limbah popoknya sendiri itu didapatkan dari mana ya Bu? Atau mungkin dari warga sekitar sudah ada yang nyetor ke situ atau mungkin mencari sendiri gitu Bu? Betul sekali Mbak, ini jadi kita lakukan edukasi kepada masyarakat sekitar supaya jangan membuang popoknya di sungai, dikumpulkan dulu, nanti habis itu disetorkan ke KSM Pilah Berkah Mbak, nanti akan kita olah. Dan kita juga ada kerjasama dengan Deker Mbak, begitu ya. Nah, di sana kan banyak sekali limbah popok bayi, kita juga sangat prihatin dengan hal tersebut ya Mbak ya, begitu Mbak. Oke, ini kan dibuat untuk menjadi beberapa produk baru ya Bu, seperti dakron untuk isi bantal, gantungan kunci, sampai ke campuran semen untuk bikin beberapa perabotan gitu. Tentu kan dijual nih Bu, berarti secara tidak langsung juga memberikan dampak ekonomi kan Bu untuk anggota yang terlibat di dalamnya gitu Bu. Iya, betul sekali Mbak. Di sini memang KSM Pilah Berkah itu pada prinsipnya punya kegiatan. Yang pertama itu adalah di pemberdayaan ya. Di sini untuk pemberdayaan kita lakukan sedekah sampah dan untuk
produk unggulan kita itu memang popok bayi. Dan dari popok bayi ini ibu-ibu sangat senang dengan kegiatan ini karena mempunyai tambahan ekonomi, Mbak, nilai ekonomis dari hasil pengelolaan popok bayi tersebut. Dijualnya kemana aja sih Bu, dan sistem penjualannya seperti apa Bu untuk produk-produk hasil dari daur ulang sampahnya tadi tuh? Untuk penjualan produknya kita lakukan secara online shop, juga melalui sistem custom ya Mbak ya. Terus juga kita melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ke kampus, ke LSM melalui surat-surat yang nantinya kita tawarkan untuk melakukan edukasi tentang pengelolaan limbah popok bayi. Begitu Mbak. Kalau untuk harganya sendiri Bu, dari kisaran berapa sampai berapa Bu untuk setiap produknya? Oke, Mbak. Untuk setiap produknya yang mulai dari yang terkecil itu gantungan kunci ya, Mbak ya. Kita jual sekitar 15.000. Terus untuk yang dibuat tas yang kita pakai sehari-hari bisa sampai 200.000, Mbak. Gitu. Sudah terjual sampai kemana aja Bu itu produk-produknya? Yang biasanya kita jual baru saat ini souvenir, Mbak. Biasanya untuk souvenir pernikahan, begitu. Souvenir pernikahan, terus nanti untuk aksesoris, untuk gantungan kunci, biasanya anak-anak sekolah pada suka, Mbak, itu, Mbak. Mereka pada pesen dengan bentuknya yang lucu-lucu, begitu, Mbak. Kita buat dari kita buat warna sih ya, dari cacan ini popok bayinya kita kasih warna macam-macam, ada hijau, kuning, biru, terus nanti kita proses akhirnya menjadi gantungan kunci yang cantik, akhirnya mereka tertarik, Mbak. Banyak yang pesan begitu. Dan kami juga ini baru launching pada 25 Januari kemarin, Mbak. Nah, ini kita harapkan nanti masyarakat akan semakin tertarik untuk memakai produk-produk kami, Mbak. Itu yang kami harapkan. Oke Bu, dari pengolahan limbah popok yang sudah dilakukan oleh KSM Pilah Berkah ini, secara terdekat aja di lingkungan sekitar situ, sudah ada dampaknya nggak sih Bu dari warga sekitar untuk pembuangan sampah, khususnya anorganik itu Bu? Untuk anorganik ya, anorganik itu lain Mbak dengan ini limbah popok bayi kita sebenarnya. Yang limbah popok bayi kan masuk limbah B3, yang anorganik nanti dikelompokkan ada beberapa macam seperti ada kertas, ada plastik, logam maupun kaca ya Mbak ya. Lah untuk yang popok bayi ini sudah istilahnya sangat berdampak ya Mbak ya. Mereka udah mengurangi penduduk yang membuang limbah popoknya ke sungai Mbak, begitu ya. Untuk produk-produk untuk sampah-sampah anorganik lainnya, ya ini di KSM Pilah Berkah kan menerima sedekah sampah ya Mbak ya. Itu sudah sangat mengurangi sehingga sampah-sampah tidak bertebaran di jalan, mereka kumpulkan di rumah, terus mereka bawa ke KSM Pilah Berkah dan tiap 1 bulan sekali kita lakukan pemilahan begitu Mbak, dan hasilnya kita gunakan untuk kita kembalikan ke masyarakat lagi begitu Mbak, untuk kegiatan di kampung kami begitu Mbak. Oke, pengolahan limbah popok bayi ini kan jarang dilakukan ya Bu. Bahkan saya jujur aja pertama kali baru tahu dari LSM KSM Pilah Berkah ini gitu. Apakah bisa dikatakan ini yang pertama kali dilakukan di Indonesia Bu? Sepertinya kalau di Indonesia sih sudah ada Mbak beberapa yang mengolah limbah popok bayinya ya Mbak ya. Tapi untuk menjadikan produk-produk yang mungkin seperti yang kami buat, kita memang banyak sekali produk yang kita buat ya Mbak ya. Ada seperti vas bunga, ada tempat perhiasan maupun bisa untuk tempat lilin, bisa untuk tempat pot kaktus, gantungan kunci, isian bantal, isian boneka, juga tas sepertinya baru kami ya Mbak ya. Mudah-mudahan baru kami begitu Mbak. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau pesan bisa pesan di tempat kami Mbak, KSM Pilah Berkah ya Mbak, begitu. Ya. Oke pemirsa, usai jeda kita akan mengenal lebih jauh tentang KSM Pilah Berkah. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan masih terhubung dengan kita Ibu Yekti Murwani dari KSM Pilah Berkah. Oke Bu, tadi sudah menjelaskan soal bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana pemasarannya, sampai bagaimana dampaknya ke masyarakat sekitar. Nah, selain mengolah limbah popok nih Bu, kegiatan apa saja sih Bu yang dilakukan KSM Pilah Berkah dalam rangka khususnya mengurangi sampah? Oke, Mbak. KSM Pilah Berkah seperti tadi di awal sudah saya katakan kita memiliki dua kegiatan. Yang pertama itu adalah di pemberdayaan masyarakat. Di pemberdayaan ini kita pilah lagi menjadi dua. Yang satu ini pada apa konsep sedekah sampah. Yang kedua, branding kita adalah unggulan kita adalah mengolah limbah popok bayi menjadi produk daur ulang yang bernilai lebih tinggi, begitu Mbak. Terus yang ketiga, kita melakukan KSM Swadaya Mandiri ini kegiatannya tentang penyehatan lingkungan, Mbak. Jadi di sini kegiatan kita adalah pada pengelolaan sampah organik maupun anorganik ya. Jadi visi dan misi kami adalah tuntas pengelolaan sampah skala kawasan ya Mbak ya. Di mana kami mengolah sampah secara bertanggung jawab dan paripurna, yaitu dengan mengembalikan dari sampah yang tercampur ya, tercampur tidak karu-karuan, kita kembalikan raw materialnya menjadi produk turunan daur ulang yang biologis maupun non biologis. Dan KSM Pilah Berkah sendiri mempunyai 5 platform ya Mbak ya dalam melayani masyarakat ya, terhadap masyarakat, yaitu melalui memberikan pelatihan, edukasi, pendampingan di manajemen pengelolaan sampah. Oke, ini kan permasalahan sampah ini kan jadi masalah semua orang ya Bu ya. Nah, dari program yang sudah dilakukan oleh KSM Pilah Berkah sendiri, apakah sudah mendapatkan respon atau sudah mendapatkan apa ya dukungan dari pemerintah setempat gitu Bu? Untuk pemerintah setempat, kita seperti Bapak Lurah Imogiri sudah sangat merespon dan mendukung sekali, dan beliau berharap supaya program pemberdayaan kami terus lanjut, Mbak. Seperti sudah sedekah sampah, juga ini pengelolaan limbah popok bayi karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kita malah ini diminta sama Pak Lurah supaya mengedukasi semua masyarakat ya, khususnya mungkin wilayah Imogiri dulu ya Mbak ya, sebelum nanti untuk ke Bantul Raya begitu Mbak, supaya mereka semakin mengenal cara mengelola limbah popok bayinya supaya tidak dibuang ke lingkungan. Dan juga Bapak dari Kalurahan kemarin mensupport kami kendaraan VR Mbak. Alhamdulillah besok kita manfaatkan untuk jemput bola, misalnya kita harus mengambil di daycare Mbak, jadi bisa kita manfaatkan VR itu untuk menjemput popok bayi, limbah popok bayinya. Nah, tadi Ibu berbicara soal edukasi masyarakat. Kalau secara lebih jelas lagi Bu, apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh KSM Pilah Berkah ini untuk lebih luas ngajak masyarakat mengolah sampah anorganik? Begitu. Untuk pengelolaan sampah anorganik, kita kan ada 5 platform tadi ya Mbak ya. Jadi melakukan pelatihan, edukasi, pendampingan, dan ini sudah realnya itu sudah kita lakukan, yaitu di Kelurahan Bangunharjo. Kita ada pendampingan untuk ini bank sampah di Semail Mbak. Mereka ada 100 nasabah ya, 100 nasabah dari warga sekitar, begitu sekitar 1 RT ya Bu ya Mbak ya, itu kita lakukan, kita edukasi untuk mengolah sampahnya dengan konsep adalah bank sampah Mbak. Bank sampah sendiri memang punya konsep yaitu melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah dari rumah begitu Mbak. Mereka kumpulkan dan mereka pilah sampah-sampahnya, terus setiap 1 bulan sekali kita datang ke sana Mbak untuk mengambil rosok-rosok mereka. Jadi daur ulang mereka kita ambil, kita beli, dan mereka punya buku tabungan masing-masing yang akhirnya nanti ada saldo di situ. Dari konsepnya memang benar-benar manajemennya seperti bank ya Mbak ya, karena mereka punya buku tabungan masing-masing. Ini yang perlu kita dampingi supaya tetap program ini tetap berjalan. Masyarakat juga sangat
bisa merasakan manfaatnya. Begitu Mbak yang kami lakukan saat ini. Juga edukasi tentang ini Mbak, pengelolaan limbah popok bayi tersebut yang ini sudah ada beberapa kunjungan dari sekolah-sekolah yang sangat tertarik ya. Kemarin dari SMA Muhammadiyah Bantul juga sudah berkunjung ke sini. Mereka melihat ya secara langsung bagaimana pengelolaan limbah popok bayi di KSM Pilah Berkah. Berarti bisa dikatakan pengolahan sampah di KSM Pilah Berkah ini tuh dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat ya Bu, masyarakat memberikan sampah dari KSM Pilah Berkah mengembalikan dalam bentuk uang. Ya, untuk yang sedekah sampah sendiri ya Mbak ya, sedekah sampah sendiri kita kembalikan ke masyarakat itu dalam bentuk kita partisipasi saja Mbak. Partisipasi misalnya kita ada kegiatan di kampung, kita mengeluarkan dana untuk membantu kegiatan di kampung kami. Dan kemarin pada saat pandemi COVID itu kita juga sangat memberikan ini Mbak bantuan berupa keluarga yang isoman di lingkungan kami, kita beri sembako dengan mengambil dari kas sampah kami, Mbak. Begitu. Oke Bu, terakhir nih dari Bu Yekti Murwani, apa sih Bu harapan KSM Pilah Berkah ke depan terkait terutama terkait untuk penyelamatan lingkungan dari sampah? Oke. Harapan kami ya Mbak ya, itu masyarakat itu semakin sadar bahwa pentingnya pengelolaan sampah ya. Terutama dari pemerintah juga melakukan edukasi yang nantinya dampaknya itu akan dirasakan oleh masyarakat bahwa dengan mengelola sampah itu sangat bermanfaat ya Mbak ya. Dari sampah yang tadinya hanya dibuang di jalanan akhirnya menjadi sesuatu barang yang lebih bernilai ekonomis. Mereka bisa manfaatkan, bisa menambah ekonomi masyarakat, begitu ya Mbak ya. Dan mungkin untuk lebih ke depannya untuk daur ulang sampah seperti yang kami lakukan di sini, seperti daur ulang pengelolaan sampah popok bayi ya Mbak ya. Nanti kita harapkan itu masyarakat juga makin tertarik ya dengan penggunaan produk daur ulang ini supaya apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia dan ada respon yang bagus dari masyarakat, dari pemerintah. Syukur-syukur nanti ya dari produsen popoknya sendiri itu ada perhatian Mbak, karena mereka itu punya tanggung jawab terhadap lingkungan ya, bina lingkungan bahwa mereka telah membuang limbahnya ke lingkungan dan akhirnya kita tangkap ya ini prospek ini untuk menjadi produk daur ulang yang lebih bermanfaat. Jadi kita harapkan mungkin dari produsen, dari pemerintah, juga dari masyarakat sekitar, begitu akan semakin peduli untuk menggunakan produk daur ulang ini, Mbak. Pemirsa, langkah tercepat menyelamatkan dunia dari kerusakan akibat sampah adalah dengan memulainya dari diri sendiri. Kini saatnya saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.